Semua silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin lampu di kaki ke situ bisa dikasih nyala. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya memilih tema di sore hari ini adalah jadi sesuai dengan apa yang engkau yakini. Jadi sesuai apa yang engkau yakini, atau jadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Setiap hidup ini ada yang disebut dengan keyakinan. Nah, saudara-saudara, tema ini saya berharap saudara tangkap, saudara imani, saudara jalani. Maka saya percaya ada sesuatu yang terjadi sesuai keinginan saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan, ada sebuah kajian psikologi. Kajian psikologi ini berkata begini: terdapat faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Apakah akan menjadi gagal? Saudara perhatikan ini baik-baik. Faktor mempengaruhi kehidupan manusia. Apakah akan menjadi gagal atau berhasil itu bergantung dari sistem belief atau sistem percaya. Jadi katanya keyakinan seseorang ini tidak berhubungan dengan iman ya. Ini saya kutip dari agama, salah satu agama di Indonesia. Dia mengatakan bahwa gagalnya seorang manusia atau berhasilnya seorang manusia itu ditentukan dari belief atau sistem belief atau belief system. Maksudnya begini, apa yang kita percayai sebagai realitas, kenyataan atau sebuah kebenaran menjadi nilai hidup. Jadi begini maksud saudara-saudara, dia bilang begini, belief system akan menjadi thinking system. Jadi apa yang kita yakini itu akan menjadi pola pikir kita. Lalu pola pikir itu yang disebut sistem berpikir atau thinking system itu akan mempengaruhi apa yang Anda lakukan. Atau yang dalam bahasa Inggris disebut behavior system. Maksudnya begini, dia pun sederhana begini. Kalau saudara percayai sesuatu itu benar, maka itu akan berubah pola pikir saudara. Pola pikir yang berubah itu akan muncul dalam tindakan saudara, atau yang disebut dengan apa yang kita lakukan atau behavior system. Contohnya begini saudara, kalau saudara percaya bahwa saudara bisa bawa motor, maka itu akan membuat saudara taruh di pikiran saudara bahwa saya bisa. Dan pada waktu saudara berpikir saudara bisa, maka itu akan mempengaruhi apa yang saudara lakukan. Tidak heran kalau orang sudah percaya, yakin bahwa dia bisa bawa motor, dia mau miring bagaimanapun dia yakin. Dia belok di tikungan dia yakin, seperti Valentino Rossi itu, karena dia sudah taruh di pikiran saya bisa, dan dia lakukan itu di dalam tindakan dia sehari-hari. Lihat sini, jangan lihat kemana-mana, supaya saudara mengerti. Jadi begini saudara, kalau saudara benar-benar hidup dalam percaya, itu akan muncul di pikiran saudara. Begini, kalau orang tidak hidup di dalam keyakinan, biasanya pikirannya menjadi negatif. Apa-apa mengatakan begini, bisa kok sonde ya, bisa kah tidak kak? Nah, itu ciri khas orang tidak punya keyakinan. Maju atau tidak, muncul keraguan karena pikirannya selalu negatif. Beda dengan orang yang pikirannya yakin, dia selalu mengubah negatif menjadi positif dalam pikirannya. Lalu dia bilang tadi apa? Dia berubah jadi apa? Mempengaruhi apa yang kita lakukan. Karena dia percaya, maka dia mengerjakannya. Apa yang dia percayai. Mungkin nanti lebih gampang, nanti kita akan masuk. Tapi begini saudara-saudara, ada lagi catatan yang saya ambil dari Kompasiana.com. Saya coba bawa supaya saudara mengerti firman Tuhan ini luar biasa. Yang kedua, pertama-tama kalau saudara baca, keyakinan itu akan memberikan, dia bilang begini, keyakinan itu memiliki 3 dampak menurut Kompasiana.com. Pertama dia bilang begini, kalau orang itu yakin dalam hidupnya, punya keyakinan, itu akan memberi arah, tujuan serta motivasi. Jadi kalau orang itu punya keyakinan, dia pertama membawa saudara memberikan arah, tujuan serta motivasi. Orang yang punya keyakinan itu selalu motivasinya tinggi. Beda dengan orang yang tidak yakin, ya. Kalau saudara sudah biasa, sudah benar-benar yakin, saya sudah latihan dengan baik, saya sudah
mempersiapkan diri dengan baik, itu akan muncul dalam apa? Tujuan hidup saudara. Oh, ternyata saya yakin saya ini punya talenta nyanyi. Maka tujuan hidup saudara untuk menjadi seorang penyanyi profesional makin lebih kuat, makin memotivasi saudara. Saya akan hidup dengan mungkin cara saya bernyanyi akan membuat saya dapat berkat, saya bisa kerja di kafe atau apapun begitu. Itu keyakinan. Yang kedua, katanya keyakinan itu membuat seorang berani dan mampu menghadapi ketakutan. Orang yang yakin, orang yang percaya, katanya hidupnya akan lebih berani menghadapi apa? Ketakutan dalam hidup ini. Mereka yang melihat persoalan mereka akan melihat persoalan itu sebagai tantangan dan bukan maaf begini. Mereka melihat persoalan bukan sebagai tantangan, tetapi persoalannya sebagai kesempatan. Orang yang yakin bahwa sekalipun dia ada masalah, dia tidak lihat itu sebagai persoalan yang menantang hidupnya, yang menghambat hidupnya. Justru orang yakin itu akan melihat bahwa oh, saya punya persoalan, tapi saya yakin saya keluar dari persoalan. Karena itu mereka selalu melihat persoalan itu sebagai apa? Kesempatan. Ya. Jadi apa bedanya saudara dengan pemain selancar? Saya selalu bilang di sini, pemain selancar yang meyakini bahwa dia bisa bermain selancar itu tidak takut dengan apa yang disebut gelombang. Semakin gelombang besar, mereka berselancar di atas gelombang. Berbeda dengan kita yang tidak yakin dengan gelombang, apalagi dengan selancar. Kita akan membuat kita jadi takut. Jadi lihat gelombang, kita bilang pulang saja, ini gelombang terlalu besar. Tapi bagi peselancar itu kesempatan. Nah, ini yang disebut dengan orang yang yakin. Ketiga, keyakinan membuat seorang tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan atau rintangan. Ya, sering orang bilang begini, ada orang lihat gagal, misalnya tes kuliah, tes polisi, tes tentara tidak lulus. Orang yang percaya itu selalu berpikir begini. Sekali lagi dia bilang apa? Orang yang punya keyakinan kuat, seorang tidak mudah apa? Menyerah atau apa? Menghadapi kegagalan. Ketika dia gagal, kalau orang yang tidak yakin, dia akan bilang gini, memang saya sudah diciptakan gagal. Frustrasi dia. Tapi kalau orang yang punya keyakinan, dia lihat ini gagal, faktanya gagal, tapi dia bilang gini, bahasanya sudah berbeda. Saya bukan gagal, saya hanya tertunda untuk meraih apa yang saya ingin raih. Jadi saudara harus mengerti ya, kekuatan keyakinan itu kuat sekali. Nah, persoalannya ini hanya bicara tentang keyakinan secara duniawi. Bagaimana dengan Alkitab? Saya mau ajar saudara bukan keyakinan tentang ini, saya mau ajar keyakinan di dalam Tuhan. Kalau dunia bilang yakin saja Anda bisa melakukan sesuatu, pasti jadi. Makanya ada muncul kata begini, saya bisa. Atau orang sering berteriak, kamu bisa. Maka itu mempengaruhi si orang yang melakukannya. Pada waktu saudara mungkin malu-malu maju ke panggung, lalu ada bilang, kamu bisa. Lalu saudara maju pertama agak ragu, tapi karena ada orang tua yang berdiri sana bilang, kamu bisa. Lalu kita jadi bisa karena kita yakin itu orang tua pembahasa itu akan terjadi. Demikian ketika kita bilang gini, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Maka katanya perkataan itu akan membuat saudara bisa. Nah, kalau secara duniawi teorinya begitu, bikin orang bisa sukses atas keyakinannya. Sekarang saya bawa saudara, kalau begitu kita harus lebih kuat keyakinan kita di dalam Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya tidak akan baca semua saudara-saudara, tapi saya mau coba baca untuk kita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru apa? Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lompat saja langsung pada ayat 27-28 supaya menyingkat waktu. Sudah lihat ini, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari
meja tuannya. Maka Yesus menjawab, perhatikan ini ayat 28, ini yang menjadi fokus titik khotbah saya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya apa? Hai ibu, besar imanmu, besar keyakinanmu, besar kepercayaanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak itu sembuh. Saudara yakin bahwa saudara punya masa depan? Saudara yakin bahwa di dalam Tuhan saya bisa melihat apa yang disebut dengan masa gelap sekalipun, saya masih bisa lihat terang di dalam kegelapan. Nah, ini yang mau saya bawa untuk saudara. Saya mau ajar saudara bahwa keyakinan akan sesuatu yang Anda yakin itu mempengaruhi hidupmu, seperti tema saya. Jadi sesuai dengan apa yang Anda yakini, apa yang Anda percayai. Lucu begini, orang kadang-kadang tidak percaya apa yang dia yakini, tapi dia tidak percaya, dia tidak mau percaya apa yang harusnya dia yakini. Begini, kalau ada orang bilang begini sama kita, Eksa, kamu nanti suatu saat akan jadi polisi, misalnya, apa yang kita katakan? Masa saya model begini jadi polisi? Nah, kita lebih tidak mempercayai daripada yang lucu. Kenapa kita bisa tidak percaya? Harusnya balik, kita harusnya bisa percaya. Mengerti ya? Kita lebih menaruh sesuatu pada ketidakpercayaan, dan kita begitu akui bahwa memang saya tidak bisa jadi apa-apa. Padahal Alkitab bilang jadilah sesuai apa yang engkau percayai. Saya sebelum saya sekolah Alkitab, sekolah pendeta, saya pernah lakukan ini, saudara. Saya belum tahu dari mana saya berangkat, uang dari mana saya berangkat sekolah Alkitab ke Jawa waktu itu. Kedua, saya juga belum tahu nanti saya lulus sekolah Alkitab atau tidak, karena ternyata di sekolah Alkitab tidak semua yang masuk lulus. Kira-kira 40 orang masuk di angkatan saya, hanya lulus sekitar 25 orang. Yang berarti ada yang tidak lolos. Tapi selalu tahu, setiap kali saya berdiri di depan kaca, saya selalu mengatakan saya yakin saya akan sekolah Alkitab, saya yakin Tuhan akan kasih saya uang untuk pergi sekolah Alkitab, dan saya yakin satu waktu saya jadi pengkhotbah. Itu yang saya yakini dalam hidup saya. Itu terjadi tahun 95. Sebenarnya sudah terjadi dari tahun 93 sebenarnya. Tapi ekspresi keyakinan saya lebih kuat pada tahun 95. Semakin saya dekat berangkat itu, saya tidak punya uang, saya juga tidak tahu naik kapal apa nanti, saya siapa yang bayar uang sekolah, saya juga tidak tahu. Tapi saya sudah pegang, kalau saudara tahu waktu itu saya sudah pegang sikat gigi. Saudara tahu sikat gigi, dan saya anggap itu sikat gigi itu mic. Saya meyakini satu waktu saya jadi pengkhotbah. Dan benar, Tuhan kasih saya, mulai Tuhan buka satu-satu, orang mulai bayar uang tiket saya pergi ke Jawa, orang mulai kasih saya berkat untuk bisa bayar uang kuliah saya. Dan bukan hanya itu, waktu saya wisuda orang kasih saya berkat untuk bisa wisuda. Maksud saya begini, dan kalau hari ini ya saya kerja jadi pengkhotbah, ya saya bermimpi saya akan khotbah sampai di luar negeri. Dan Tuhan sudah nyatakan, saya sudah khotbah di Timor Leste, di Malaysia. Hanya kemarin saya yang Singapura tidak jadi. Tapi maksud gini, kalau saudara mundur ke tahun 95, saya sudah yakin bahwa Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya. Saya mau tanya saudara, saudara harus yakin, katakan Tuhan, saya satu waktu Tuhan akan angkat hidup saya. Satu waktu saya percaya hidup saya tidak begini-begini saja. Tapi sekali lagi kita kadang-kadang justru terbalik. Kita mempercayai apa yang tidak boleh kita percayai. Yaitu kita bilang begini, masa mungkin saya model begini. Ya, Alkitab bilang tadi apa? Jadi sesuai apa yang Anda percayai. Sekarang Anda mau percaya mana? Percaya bahwa saudara hidup saudara akan sial, ya sudah, jadi. Kan itu Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Saya tanya saudara, jangan jauh. Mulai hari ini bangun dan bilang, Tuhan, saya percaya satu waktu saya jadi seperti ini. Saya tidak tahu apa itu, tapi mulai erami, kata erami itu dari kata mengeram.
Kalau saudara lihat ayam itu mengeram telurnya sampai tiba waktunya. Sekarang mulai erami visimu, mimpimu, harapanmu di dalam kehidupanmu dan berkata, Tuhan, mulai hari ini saya yakin saya dilahirkan bukan menjadi orang gagal, saya ditetapkan, saya yakin dilahirkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saya pasti jadi orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang saya mau bawa. Nah, persoalannya saudara yakin tidak dengan apa yang Anda pikir di dalam hati saudara? Amin. Ada seorang yang saya kenal, seorang ibu yang saya kenal, saya dengar ceritanya. Dia sudah bermimpi bahwa dia satu waktu punya rumah besar, dan hari ini dia punya rumah besar. Dia bilang, sejak saya masih muda, saya sudah bermimpi atau yakin saya harus punya rumah besar. Dan hari ini dia punya rumah besar di mana-mana. Saya pikir saudara belajar jadi jemaat ini punya keyakinan. Mari kita belajar. Apa yang saya maksudkan dengan keyakinan ini? Anda pernah dengar tadi saya bilang, aku pasti bisa. Beda dengan orang bilang, beta sudah bisa. Maka saudara akan jadi orang yang tidak bisa. Harus berkata apa? Saya yakin saya bisa. Amin. Anda pasti bisa. Sebaliknya, ada seorang pembicara motivator terkenal, kalau saudara searching di internet, namanya siapa? Mary Riana. Dia bilang begini, apa yang engkau katakan dan apa yang engkau yakini itu akan terjadi dalam hidup. Tidak ada kata apa yang engkau katakan, perkataan itu engkau yakini, maka itu akan jadi. Jadi begini, kalau saudara begini, saya hidup di sial ya. Maka dia bilang apa yang kau katakan itu menjadi keyakinan, dan itu yang terjadi. Kalau saudara bilang hidupmu sial, hidupmu gagal, hidupmu pasti berantakan, ya apa yang kau katakan menjadi keyakinanmu, dan itu menjadi apa? Kehidupan saudara. Kalau begitu ganti, saya yakin saya ditakdirkan, saya dilahirkan oleh Tuhan di dunia ini, pasti saya punya masa depan. Perkatakan itu setiap hari dan yakin bahwa Tuhan pasti memberikan apa yang menjadi keyakinan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, karena itu selesai dia bilang gini, apa yang Anda yakini menjadi ada yang mengatakan gini, saya baca di satu buku dia katakan gini, apa yang Anda yakini menjadi kekuatan besar bagi Anda sebenarnya. Sekali lagi, apa yang Anda yakini akan menjadi kekuatan motivasi besar dalam hidup saudara. Saya sudah yakin, saya meyakini satu waktu saya khotbah keliling Indonesia, tinggal beberapa pulau yang ada di Indonesia. Sudah undang, hanya saya belum punya berkat ya. Kemarin Manado undang, Papua undang, lalu Ambon undang, tapi Timor Leste kalau Tuhan sayang bulan September. Tapi sebelumnya saya dari tahun 91, setiap kali saya lihat pendeta khotbah di lapangan, saya selalu bilang, Tuhan, satu waktu saya keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri. Jadi kembali bahwa apa yang akan Anda yakini itu sebenarnya menjadi kekuatan dan motivasi bagi Anda. Jadi kalau setiap pagi saudara bangun lalu pikir, saya model begini, saya jadi begini saja, maka Anda jadi begini. Karena itu mari kita belajar dari perempuan ini. Jadilah sesuai dengan iman saya. Bilang, jadilah sesuai dengan iman saya. Jadilah sesuai dengan apa yang saya yakini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah iman itu pasif? Tuhan saya percaya, lalu kita tidak bikin apa-apa. Tidak. Iman di dalam Tuhan itu berhubungan dengan sesuatu yang aktif. Jadi iman bukan pasif. Saudaranya beriman, lalu saudara tidur, lalu saudara tidak bikin apa-apa. Iman itu berhubungan dengan sesuatu yang aktif. Kalau kemarin kan saya sudah singgung di syukuran Natalia, waktu Tuhan mau bikin mujizat tangkap ikan itu, Petrus perbaiki jalan. Jadi waktu dia dapat anugerah untuk dapat ikan banyak, itu pantas. Kenapa? Karena dia sudah siap jalan dengan baik. Dan demikian, iman itu tidak pasif. Pasif itu artinya tidak bikin apa-apa. Tapi iman itu aktif. Nah, apa yang saya maksudkan dengan iman yang model begini? Satu,
Mari kita percaya bahwa apa yang saya yakini pasti terjadi. Satu begini, yakin bahwa saudara-saudara yang hari ini, besok dan seterusnya, yang selalu setia datang pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Anda harus yakin ini dulu. Karena tadi saya bilang, keyakinan berdampak pada apa? Perilaku. Kenapa orang tidak mau datang pada Tuhan? Ada kemungkinan Anda tidak yakin bahwa setiap orang yang datang pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tapi mengapa orang selalu baru 1-2 kali diuji dengan tidak dikasih jawaban Tuhan, kita selalu mundur dan merasa percuma ikut Tuhan, percuma datang pada Tuhan. Ya karena Anda yakin percuma datang pada Tuhan. Tapi menurut Alkitab, jadilah sesuai iman saudara. Saya tanya saudara, saudara datang sore ini, pagi tadi, di dalam diri saudara ada apa? Apakah hanya sekedar begini, sudahlah karena saya jadwal jadi saya datang? Atau saudara berkata gini, saya yakin setiap saat saya datang pada Tuhan ini, pasti Tuhan tidak mengecewakan saya. Tanam di dalam hati saudara, supaya perilaku untuk datang pada Tuhan itu menjadi kebiasaan yang lahir dari tadi, keyakinan tadi. Kalau saudara datang hanya sekedar datang duduk kasih panas tempat duduk, tidak yakin bahwa setiap kali saudara datang dan setiap saat saudara datang itu sesuatu akan terjadi atau itu tidak mengecewakan saudara, Tuhan tidak mengecewakan orang-orang yang selalu setia datang pada Tuhan. Sekarang saya tanya saudara, yakin tidak bahwa setiap kali saudara datang melayani, setiap kali saudara datang cari Tuhan, setiap kali saudara datang berjumpa Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Jadi itu keyakinan pertama kita dulu, supaya kita tidak merasa bosan datang pada Tuhan, supaya kita tidak merasa sia-sia datang pada Tuhan. Yakin. Kita datang pada manusia ulang-ulang saja, lama-lama dia hati juga Noe, orang pun bilang lembut. Apalagi kalau Anda datang terus pada Tuhan. Nah, saudara lihat ayat 21-22. Lalu Yesus pergi. Betul ya? Lalu Yesus pergi dan kata Alkitab apa? Saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini Tirus dan Sidon ini kampung-kampung kafir. Sebenarnya mereka dulu bagian dari orang Israel. Dan karena mereka kawin-mawin dengan orang-orang kafir, akhirnya orang Israel tidak mengakui orang-orang Kanaan ini. Tetapi saya tidak peduli itu. Saya mau saudara baca ayat 22. Maka kata ini, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Saudara lihat ini, mujizat terjadi karena keyakinan wanita itu. Saya ulangi lagi, mujizat atas perempuan ini terjadi atau atas keluarga ini terjadi karena keyakinan. Keyakinan apa? Dia yakin kalau saya datang pada Tuhan, sesuatu terjadi. Jadi kalau saudara datang, saudara tidak yakin sesuatu terjadi, Tuhan tidak bekerja dalam hidup saudara, tak usah datang saudara. Setiap kali saudara datang sama Tuhan harus bilang, Tuhan, saya percaya saya datang pada Tuhan ini tidak sia-sia. Anda harus tanam dulu supaya kita tidak jadi jenuh, kita tidak jadi bosan, apalagi kehilangan pengharapan. Yakin saya datang pasti Tuhan buat sesuatu. Dan kalau kita baca ayat terakhir, Tuhan menyembuhkan. Saudara tahu bahwa setiap kali saya datang pasti Tuhan senang saya datang. Itu yakin pertama. Yakin kedua, saya percaya kalau saya datang selalu pada Tuhan. Kalau Tuhan tolong ini perempuan dalam catatan ini, saya juga. Supaya saudara tidak rasa sia-sia datang pada Tuhan, buang uang bemo, buang tenaga. Harus yakin, Tuhan, saya datang pada Tuhan, pasti ada sesuatu yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari saya buktikan bahwa orang yang datang pada Tuhan itu yang punya keyakinan, saya datang pasti tidak sia-sia. Saudara lihat Matius 11 ayat 28 bilang begini, marilah kepadaku. Kepada siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, berarti ini mewakili kata mereka yang datang kepadaku. Betul dong? Marilah kepadaku, berarti orang-orang yang setia datang pada Tuhan. Apa yang akan dia lakukan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat,
aku beri kelegaan. Saudara lihat ini, bukti bahwa datang pada Tuhan tidak sia-sia adalah dia bilang apa? Kalau kamu datang, kamu yang lesu tidak lesu, kamu yang berbeban berat tidak berbeban berat. Jadi saudara lihat, kalau ada orang pulang lalu bilang gini, ibadah kita sudah dapat apa-apa, saudara, karena saudara sudah yakin bahwa saudara cari Tuhan tidak dapat apa-apa, karena itu rubah. Saya meyakini saya datang pada Tuhan. Alkitab bilang, kalau saya punya beban, saya yakin juga Tuhan pasti tolong. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau saya punya persoalan, saya datang pada Tuhan, saya percaya Tuhan tolong persoalan saya. Begitu. Dan ini Alkitab yang bilang, perempuan itu anaknya disembuhkan gara-gara ibunya datang pada Tuhan. Sekarang saudara yakin tidak? Oh, saudara datang pagi, saudara datang sore, saudara datang kebaktian, saudara datang doa, harus yakin bahwa sesuatu akan terjadi. Sekarang saudara mengerti ya? Itu ya keyakinan kita. Bukan percaya yakin bahwa oh saya ini kan pintar, saya punya masa depan. Kalau Anda bisa yakin dengan kepintaranmu, Anda harus yakin bahwa datang pada Tuhan tidak sia-sia. Sudah mengerti? Supaya saudara tahu. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 37b bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa, saya suka ayat ini, perhatikan ini, dan barang siapa datang kepadaku, datang pada siapa? Datang pada Tuhan. Apa kata Alkitab? Ia tidak akan kubuang. Bayangkan. Kenapa sesuatu terjadi? Karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang. Lalu kita ini maaf, kalau kita pun tetangga datang ini hari pertama minta tolong, kita masih bilang oh ada, garam ada. Besok datang minta vitsin, oh ada, betul? Tapi kalau 1 bulan dia datang, dia baru muncul di sana, sudah tutup pintu, kan? Tapi Alkitab tidak bilang kalau dengan Tuhan begitu kan? Dia bilang kamu mau datang berapa kali pun, saya tidak buang kamu. Ini harus jadi keyakinan kita bahwa kalau kita datang pada Tuhan itu, Tuhan tidak pernah buang kita. Beda dengan kita pun teman yang bisa bosan ketika kita datang ulang-ulang, betul? Tapi dengan Tuhan dia bilang, saya tidak buang. Nah kalau Tuhan tidak buang kita, kita datang, maka saya percaya tadi harus yakin bahwa setiap kali saya datang pada Tuhan, Tuhan lihat saya. Setiap kali saya datang pada Tuhan, Tuhan ambil beban saya. Setiap kali saya datang pada Tuhan, saya percaya Dia tidak meninggalkan saya. Supaya kita menjadi orang yang kalau beribadah begitu yakin. Ini sore saya datang dan saya percaya satu waktu Tuhan kasih jawaban untuk saya. Amin. Yang kedua, keyakinan kedua ini seperti ini. Keyakinan bahwa ada jawaban di dalam setiap doa. Kalau tadi bilang setiap kali saya datang pada Tuhan pasti tidak sia-sia, sekarang harus yakin bahwa setiap kali saya berdoa tidak ada doa yang sia-sia. Kalau tidak, kita akan doa begini, doa ini kali belum dijawab, kita masih semangat. Besok lagi doa belum dijawab, kita masih semangat. Tapi nanti 3 minggu doa belum dijawab, kita mulai berhenti. Ini malas. Wah, doa itu tidak didengar. Karena Anda sudah punya keyakinan bahwa doamu tidak didengar. Padahal apa kata Alkitab? Doa itu harus yakin bahwa Anda didengar. Amin. Amin. Saya waktu mau bikin ini panggung, memang kita sudah ada duit ya. Tapi kalau kita hanya pakai ini uang, saya hitung-hitung tidak cukup. Tapi saya coba kerja saja. Sudah belanja banyak, tapi uang juga sudah hampir habis. Tapi tiba-tiba saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan izinkan, karena saya sebenarnya masih takut ini bocor ini. Tapi saya kerja saja. Dan ada hal-hal yang saya tidak di luar saya, yang saya harus beli, saya beli. Lalu ketika saya beli, saya pikir Tuhan, buktikan bahwa Tuhan bela saya. Nah, tadi pagi saya sudah cerita Ibu Gembala, ada orang WA saya. Karena saya berterima kasih kepada dia, karena dia juga ada kasih berkat sedikit. Saya bilang, kakak ini sudah mau kami kerjakan. Lalu dia bilang, masih butuh apa lagi? Saudara lihat, yakin bahwa doa kita pasti
pasti didengar Tuhan. Jadi kalau saudara yakin, maka itu akan membuat saudara semangat berdoa. Tapi mengapa Anda malas berdoa? Karena sudah mulai dengan pikiran negatif. Beta berdoa, kira-kira Tuhan dengar tidak? Harus yakin bahwa doa kita didengar Tuhan. Hanya memang ini bicara waktu. Keyakinan itu ada yang yakin langsung seperti perempuan ini, langsung Tuhan jawab. Ada yang keyakinan Tuhan uji lewat waktu. Ini kali belum, besok belum, bulan depan belum. Tuhan tunggu keyakinanmu. Apakah keyakinanmu berubah dengan doamu, atau saudara tetap yakin dengan doa saudara? Saya percaya, dalam pengalaman saya, kebanyakan yang saya yakini di dalam doa itu terjadi. Saya kasih contoh ya. Dulu kan gereja kita belum jadi, ini masih terbuka ini. Ya, maaf Enda dong tahu ini dulu seperti ini. Dulu ini seperti lubang-lubang ini kembali mengingatkan saya. Jemaat-jemaat awal pasti tahu. Jadi ini kosong, terbuka, belum ada apa-apa, belum ada lantai, belum ada musik, kita masih pinjam keyboard. Tapi saudara tahu, setiap kali sore-sore gelap begitu, karena saya masih kos di sekitar situ. Nanti kalau istri saya, anak-anak sudah pulang sekolah, saya mandi, saya datang di sini. Kadang-kadang saya sendiri, kadang-kadang dia istri. Kami duduk di sini. Saya masih ingat dulu ini Okfol Tanah Putih. Belum ada apa-apa, uang juga tidak ada. Selalu saya berdoa di situ, saya nangis di situ, saya bilang, Tuhan, saya berdoa, kursi-kursi ada di sini, drum ada di sana, gitar ada di sana Tuhan, keyboard ada di sana. Mungkin kalau orang lewat kalau bilang gila, gitar di mana? Saya terlalu tunjuk, nanti Tuhan gitar di situ Tuhan, bassnya ada di situ Tuhan, nanti speaker bassnya ada di belakang. Saya selalu ngomong sama Tuhan, dan itu saya tahu. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Mendengar. Terus tiba-tiba satu persatu Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih. Saya pernah berdoa tentang Tuhan, saya minta Tuhan komputer 3, laptop 3. Saudara-saudara, saya dapat satu kali komputer 3. Kenapa? Anda harus yakin dengan doa saudara. Amin. Selalu ketika saya tidak punya uang, saya selalu bilang, Tuhan, saya percaya tiap kali anak-anak saya mau bayar uang sekolah, kuliah, selalu ada. Keyakinan itu yang membuat saya semangat berdoa saudara. Jadi kalau saudara tidak yakin dengan doamu, jangan berdoa. Doa itu penuh keyakinan. Setiap doa saya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Anda tidak percaya, dengar ini, dengar ini. Maka datanglah, dalam ayat yang ke-22, maka datanglah perempuan, seorang perempuan kanan dari daerah itu, dan daerah itu, dan apa? Berseru. Kalau dia bahasa berdoa. Kalau dia tidak yakin bahwa dia berseru, maka buat apa dia datang? Dia bilang gini, dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Dia doa, dia percaya. Dia bilang, Tuhan, saya berseru, saya percaya anak saya sembuh. Jadi kalau saudara berdoa, jangan tidak percaya. Karena saudara tidak dapat apa yang saudara doakan. Doa dengan iman, yakin Tuhan Maha Mendengar. Jadi pertama datang pada Tuhan, yakin pasti Tuhan tidak tolak, tidak buang kita. Tuhan pasti tolong kita. Yang kedua, kalau berdoa itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh. Saya percaya Tuhan dengar. Tutup dengan doa saudara, saya percaya. Kalau bisa jangan bilang Tuhan pasti dengar, tapi bilang Tuhan sudah dengar. Coba kita berkata, setiap doa kita, habis kita doa, kita bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan sudah dengar. Saya yakin Tuhan pasti jawab saya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita perlu berseru kepada Tuhan. Kita perlu yakin dengan doa kita. Saudara perlu, Bapak Gembala doa kasih saya ya, saya mau kuliah, saya mau lamar kerja, itu penting. Tapi kalau saudara baca catatan ini orang kafir, tidak ada pendeta di situ. Tapi orang kafir ini dia yakin bahwa dia doa Tuhan dengar. Saudara kafir bukan? Saudara kafir bukan? Saudara kafir bukan?
Bukan toh. Ini perempuan kafir, dia yakin. Kenapa Anda yang siang malam setiap minggu dengar khotbah firman Tuhan, kenapa Anda tidak percaya dengan doa? Jadi minta tolong Mama Gembala doa ke saudara penting, minta saya doakan saudara penting. Tapi Anda harus yakin juga dengan doa. Amin. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Jadi bangun pagi mulai dengan doa. Saya ajar anak-anak saya mulai dengan doa. Tak usah yang susah-susah, mulai dengan doa. Tuhan, saya percaya saya pun kuliah, Tuhan selesaikan. Saya percaya saya pun proposal, Tuhan pasti tolong. Yang penting tadi, yakin datang pada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Sekarang, yakin pada doa saudara, pasti Tuhan tolong. Sudah mengerti saya di sini? Sudah mengerti? Memang doa itu penuh tantangan saudara. Ayat 23 itu tantangan doanya. Waktu saudara mulai percaya bahwa Tuhan Maha dengar, ini dia pun tantangan ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali apa? Tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, perempuan itu, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan, dia bukan berteriak sembarang, dia berteriak, berseru, berdoa. Apakah Tuhan jawab saudara? Ini Alkitab bilang Tuhan tidak jawab nih Bapak. Nah, kemana kita mau yakin? Ini ujian. Kadang-kadang Tuhan langsung jawab supaya Anda yakin bahwa di dalam doa ada kuasa. Tapi kadang-kadang Tuhan seperti sengaja tidak jawab. Tapi dia mau uji iman ini masih bertahan tidak. Jangan sampai Tuhan belum jawab, saudara bilang memang kayaknya Tuhan sudah mau jawab. Ya sudah, jadi seperti iman saudara. Karena Alkitab bilang apakah Tuhan tidak jawab? Nanti kita baca ayat terakhir. Ternyata Tuhan menyembuhkan anak itu. Berarti bukan Tuhan tidak menjawab. Tuhan hanya uji saudara. Masihkah yakin dengan doa saudara? Masihkah setia datang pada Tuhan? Masihkah percaya dengan doamu sendiri? Kalau Anda tidak percaya, sudah, jadilah sesuai iman saudara. Sebaliknya kalau saudara percaya bahwa di dalam doa ada kuasa, ya sudah berdoa. Soal kapan itu urusan Tuhan. Tapi urusan saya dan saudara adalah saya percaya apa yang saya doakan 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu, satu waktu Tuhan dengar doa itu. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Nah, ini yang terjadi. Benarkah apa konsep saya yang bahwa Tuhan yakin bahwa doa kita didengar? Saudara lihat Lukas 18 ayat 7 bilang apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang apa? Siang malam berseru kepadanya, dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Tuhan bilang begini, saya mau dengar, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan siang malam, tidak jawab siang malam, tidak jawab siang malam, tidak jawab siang malam, sampai Alkitab mengatakan Tuhan dengar. Ada bahasa bahwa pray to something, apa? Pray, berdoa sampai sesuatu terjadi. Di bahasa Inggris apa? Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kita tidak tahu. Nah, di bahasa rote apa? Sudahlah, tapi maksudnya begini, saya setuju bahwa Tuhan tidak ulur-ulur waktu. Loh, ternyata Tuhan ulur waktu Bapak Gembala. 3 bulan saya berdoa, 2 tahun saya berdoa. Bukan ulur waktu. Waktu saudara beda dengan waktu Tuhan. Tapi harus ada di sini. Terserah mau panjang atau lama atau cepat, harus tahu keyakinan. Mau cepat mau lambat, saya yakin satu waktu doa saya didengar. Supaya kita suka berdoa dan supaya kita semangat berdoa. Amin. Jadi keyakinan ini yang harus saudara tanam dulu. Kalau saudara belum apa-apa berdoa baru mulai begini, tahu lagi kita berdoa Tuhan dengar tidak, ya sudah, jadi sesuai iman saudara. Tapi walaupun belum dijawab, bilang Tuhan, saya yakin doa saya yang setiap hari saya kasih naikin, hampir siang saya kasih naik, malam saya kasih naik, pagi saya kasih naik. Dia bilang orang yang siang malam berseru. Nah, kita ini baru siang saja sudah iman kita lemah. Kan ada orang yang dia hanya doa siang, malam tidak berdoa. Pagi dia berdoa, siang dia berdoa tidak? Tidak. Buktinya, bangun pagi
saudara tidak berdoa siang, pulang sudah lapar, jangankan mau doa beban, makan saja tidak berdoa. Sudah lapar, safak saja, baru tengah-tengah ingat, belum doa, lalu dia tegak di tengah-tengah di mulut, Tuhan saya mau makan Tuhan, makan habis baru ingat doa. Bagaimana Tuhan mau tolong saudara? Amin, amin. Apalagi jujur kalau malam hari, biasanya kita sudah capek, betul tidak? Kalau malam ini kerja tugas, kerja PR, bersihkan rumah, malam itu mau doa tuh setengah mati. Pas baru bilang Tuhan, berjanji Tuhan ini beta mau doa 15 menit. Baru 2 menit Bapak di surga. Dia baru Bapak di surga, dia sudah berhenti. Dia mulut sudah buka. Lalu gimana Tuhan mau doa saudara? Padahal menurut Alkitab dia bilang yang siang malam, siang malam, siang malam, 2 waktu yang berbeda. Artinya selalu berdoa. Siang malam itu selalu bicara tentang selalu berdoa. Belum dijawab, doa lagi. Belum dijawab, doa lagi. Belum dijawab, sampai kapan? Sampai imanmu terjadi, sampai doamu terjadi. Nah, sudah, kita akan tutup yang ketiga lalu terakhir. Yang yakin apa lagi yang harus kita yakini menurut catatannya? Keyakinan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ini saja saya tidak percaya. Terbukti saudara tidak bilang amin. Ketiga, yakin bahwa pengharapan saya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Paksa baru mulai ada iman sedikit. Yakin bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak ada yang, pengharapan itu sesuatu yang sudah jadi atau masih belum jadi. Yang namanya pengharapan itu sudah jadi atau belum jadi. Pengharapan itu sesuatu yang belum terjadi. Tapi walaupun itu pengharapan, yakin bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Saya berharap saya bisa wisuda pakai toga, lalu orang kasih pindah itu toga. Itu pengharapan. Tapi kalau lu bilang gini, tahu lah, kopi pungkawan saya juga ada yang sudah wisuda. Ya sudah, lu jadi seperti lu pungkawan, toh tidak wisuda. Kita punya pengharapan. Nah, yang menarik adalah pengharapan kita ini bukan taruh di dosen. Pengharapan ini bukan taruh di orang tua yang sebentar ada uang bisa bayar kuliah, besok bisa saja dia krisis yang tidak bisa bayar uang kuliah. Pengharapan kita ini pengharapan di dalam Tuhan. Makanya jangan taruh harap itu pada apa? Manusia. Kecewa. Tidak ada kata amin. Kalau taruh pengharapan di manusia, kecewa. Ini saya sudah janji Kakak Novi ini buat Depo Anak punya surat penyerahan sudah ulang-ulang. Saya lupa nah. Tadi saya sudah bawa pulang lah surat. Saya berharap ini saya kerja betul-betul. Kakak Novi bilang, Bapak surat. Oh ya, tenang, saya bikin. 2 hari 3 hari saya lupa lagi. Nah itulah pengharapan manusia itu mengecewakan. Amin. Tapi pengharapan di dalam Tuhan yakin tidak mengecewakan. Amin. Saya berulang-ulang orang pengharapan di manusia. Ada teman yang bilang, Bapak, kasihan ya saya lihat Bapak ini tiap hari naik dengan itu motor Honda. Nanti Bapak saya ke Surabaya ini, kalau saya dapat oto saya kasih Bapak. Dia pergi Surabaya 5 kali tidak pernah kasih saya oto. Pengharapan manusia itu apa? Mengecewakan. Kerja-kerja ini pastor dia bilang, Bapak nanti saya kasih Bapak mobil. Oh ya. Tiba-tiba dia berubah, Bapak aduh kita kerja pastor saja, mobil tidak usah saja. Saya dalam hati, kok lu yang ngomong, biar saja. Kalau lu janji bilang mau kasih mobil, dia kasih. Tidak kasih sudah. Jadi pengharapan itu harus bukan di manusia, di Tuhan. Kalau di manusia apa? Kecewa. Itu satu. Kedua, kemungkinan besar tidak jadi. Saya sudah lihat manusia kalau dia janji itu biasanya tidak jadi. Ada orang bilang begini, di keluarga kami ada satu istilah,
Kalau kami mau bikin program jangan bikin, karena biasa yang kami bikin tidak jadi. Misalnya begini, 2 minggu depan kita piknik ya. Biasanya tidak jadi. Dalam pengalaman saya kakak adik tidak jadi. Ada tidak, minta maaf beta kerja. Oh minta maaf saya kuliah. Oh tidak jadi. Tapi kalau tiba-tiba jadi. Besok jam 6 pagi kita berangkat. Jadi. Berarti betul ya, pengharapan dari manusia itu mengecewakan. Tapi pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Coba lihat ayat ini, ayat terakhir. Tetapi perempuan itu mendekat. Jadi ini perempuan sudah berdoa, berseru, dia tidak dapat langsung itu di pengharapan. Dia bilang gini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolong. Berarti ini apa? Pengharapan dia taruh untuk Tuhan, betul ya? Tetapi lihat ini, pengharapan ini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dia sudah datang dengan harapan anaknya sembuh. Yesus tolong, saya percaya, saya harap Tuhan tidak sia-sia. Tuhan jawab begini, harapanmu itu baik, tapi harapan itu anak-anak, bukan untuk anjing. Nah, kata ini bukan berarti Yesus memaki ya. Kata ini punya makna begini. Orang-orang kafir pada zaman dahulu tidak dianggap sama sekali. Orang kafir selain orang Israel itu orang kafir. Jadi orang kafir itu pertama mereka yakin, orang Israel yakin itu kayu api neraka. Jadi selain orang Israel, bagi sampai hari ini orang Israel masih meyakini saudara saya ini orang kafir. Yang percaya Yesus sekalipun, kita orang kafir yang akan dibakar di neraka. Kedua, mereka yakin begini, bahwa orang kafir pada zaman itu disamakan dengan anjing. Anjing itu binatang haram yang tidak layak. Jadi waktu dia sebut anjing ini sedang bicara bahwa kamu ini orang kafir. Saya ini datang pada anak, yaitu siapa? Orang Israel. Tuhan uji dia. Tapi apakah pengharapan perempuan ini hilang? Tidak. Sekalipun dia dianggap orang kafir, orang anjing yang tidak punya pengharapan. Kan orang kafir pada zaman itu tidak ada pengharapan, saudara. Tapi ini yang dia katakan, bahwa dia punya pengharapan dalam Tuhan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kata Alkitab bilang begini, ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing makan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan. Saya jelaskan dulu. Rema-rema itu pecahan-pecahan roti. Jadi kalau saudara lihat di film itu, rotinya bukan kayak kita roti ya. Roti itu seperti keras sedikit, jadi patah. Waktu patah itu biasanya kalau kita makan itu kerupuk ubi itu, kalau kita patah pasti ada satu, dia punya tengah-tengah tuh ada yang jatuh. Tidak semua kita makan. Pak begini kerupuk tuh pasti ada di remah-remah yang jatuh, hancur-hancur kecil-kecil itu jatuh. Nah dia bilang begini, tidak apa-apa kalau saya tidak dapat itu roti, minimal saya dapat depung pecahan-pecahan remah-remah itu. Dia bilang, sekali lagi itu 7, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Tapi saya mau ganti, besar pengharapanmu. Maka jadilah kepadamu seperti pengharapanmu, seperti yang kau kehendaki. Sebuah pengharapan yang tidak mungkin, karena pertama Tuhan sudah bilang, saya tidak datang untuk kamu, saya datang untuk anak-anak saya. Tapi dia bilang tidak apa-apa, remah pun saya akan yakin, saya pengharapan dalam Tuhan, biar sedikit saya dapat. Nah saya kasih ingat saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Mungkin bagi orang, ini pengharapan kecil, tapi di hadapan Tuhan itu bisa jadi pengharapan besar. Saya ulangi lagi, mungkin bagi dunia itu pengharapannya kecil, tapi dia dalam Tuhan, yang kecil itu juga bisa berpotensi berpengharapan besar. Contohnya bagaimana Bapak Gembala? Ini contoh terakhir. Ini contoh terakhir. Saya selalu bilang di sini, kalau ikut penghasilan gereja ini,
makan saja sulit. Saya cerita ini bukan untuk supaya saudara kasihan ya, saya tidak. Saya mau kasih tahu, saya dalam perjalanan saya mengiring Tuhan, kadang-kadang saudara lihat saya seperti biasa, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kami makan sesusah. Tetapi saya selalu punya pengharapan bukan di apa yang saya bisa lihat, berapa yang saya punya uang. Kalau saya lihat saya uang, pasti saya sudah bilang sama anak-anak jangan kuliah. Tapi saya selalu bilang anak-anak saya kuliah saja. Soal nanti dia uang, nanti bapak dan mama pikir. Itu bukan berarti kami punya uang, tapi kami punya pengharapan dalam Tuhan. Dan jujur ya, yang penting anak-anak saya kuliah. Sampai hari ini belum pernah kami tunda 1 semester pun. Maksudnya saya selalu punya uang. Kalaupun tunda, anak saya mungkin lambat lapor ke administrasi atau administrasinya gangguan. Tapi pengalaman saya dari semua anak-anak mulai dari mereka SD, SMP, SMA sampai kuliah, belum pernah tidak bayar. Selalu bayar. Kenapa? Karena pertama, saya selalu datang pada Tuhan. Karena saya yakin orang yang datang pada Tuhan tidak sia-sia. Saya dan istri dan anak-anak selalu berdoa karena yakin bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Dan yang terakhir, kami selalu taruh pengharapan pada Tuhan. Ini Cynthia mau balik nih. Kami belum tahu mau bayar tiket dia pakai apa, uang kuliah. Tapi saya selalu taruh di hati saya, pengharapan saya tidak sia-sia. Saya yakin dia pasti bayar uang kuliah. Itu keyakinan saya. Ya karena itu orang tua dengar baik-baik. Jangan pernah rasa sia-sia datang pada Tuhan. Jangan pernah rasa sia-sia berdoa. Dan jangan sia-sia merasa sia-sia menaruh pengharapan pada Tuhan. Apa yang kau taruh pada Tuhan, bilang Tuhan. Setiap pagi yang kau bangun dan bilang Tuhan, doaku pasti dijawab, harapanku pasti dijawab, seruanku pasti dijawab. Kasih tepuk tangan dan mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku.